Hey, what's up, John, balik lagi channel Kulevi John Cup yang bakal memberikan prediksi yang dan tidak akurat untuk kalian semua, seluruh pecinta parlay negara dari Sabang sampai Merauke. John, apa kabar kalian semua? Aku harap kalian baik-baik aja ya kan, selalu berikan kesehatan yang lebih baik dari sebelumnya, diberi rezeki yang berlipat ganda dan selalu keliling oleh orang-orang yang kalian cintai, John. Amin. Gimana, John? Mohon maaf ya kan, kalau kalian simak videoku yang awal kan aku bilang memberikan prediksi yang dan tidak akurat ya kan, John. Jadi nggak akurat semalam ya kan, berapa persen semalam ya, kayak 80% ya kan, karena semalam kita kalah cuman di Inter sama Napoli ya kan, John. Nah, ini aku ada build yang semalam sesuai YouTube nih ku pasang ya kan, kalahnya cuman di Napoli, aku nahan sama di Roma, bukan yang ngepur, aku malah di over ya kan, John. Jadi kalah dua, sama kalau ada versi grup nih ada juga NJP kan, John, nih ngebom. Jadi semalam aku ngebomnya di 850 semua setiap buildku. Satu lagi aku ngebom kecil, ini nahan semua, John. Waktu awal-awal tuh aku main 85.000 ya kan, John, nggak tembus juga ya kan. Kalah satu cuman di Sampdoria, John. Tapi yang ini menang. Kalau ini Lyon ini nggak dibatalkan, aku rasa full nih ya kan, John. Jadi untuk kalian yang udah ikut ya kan, yang di grup ya kan, makasih udah hebat kalian ikut ya kan. JP, selamat untuk kalian semua. Gunakan sedekah ya kan, sedekah di hari Senin. Jangan lupa senyum, ngopi dulu ya kan, John, kalau udah JP kan. Tapi jangan larut sama kemenangan kita ya kan, John. Nah, sekarang, John, kita bakalan memprediksian. Semalam 5 tim, sekarang naik jenjang satu tingkat ya kan. Main 6 tim kita ya kan, John. Ini ada 6 tim yang bakal prediksian, John. Tapi sebelum ku prediksian, coba kalian subrek, like dan komen dulu, karena tanpa kalian aku juga bukan siapa-siapa ya kan, John. Dan jangan lupa kalian punya kelenteng ya kan, John. Kalau kalian mau gabung ke WhatsAppku, nanti taruh nomor WhatsAppku kalau komentar deskripsi. Kalau kalian mau tahu info single bet, nanti gue letak link grup Telegramku kalau komentar ya kan, John. Udah berapa hari aku nggak main single bet ya kan, John. Tapi kayaknya nanti malam aku mau main single bet. Ada satu tim yang mau aku boom ya kan, John. Jadi kalian pantau terus. 3 bill ya kan, John. Dua bill kalah satu dan satunya JP kan. Di bettingan 850.000. Aku rasa angka 85 nih bakalan keluar nih kalau kalian main togel ya kan. Oke, John, ini 5 ada 6 tim bakal prediksi. Yang pertama ada Hellas Verona melawan Empoli, yang kedua ada Norrköping melawan Djurgården ya kan, John. Yang tiga ada Sonderjys melawan Aalborg. Yang keempat ada Dijon melawan Auxerre, yang kelima ada Torino melawan Udinese, yang terakhir ada Vallecano melawan Mallorca, John. 6 tim ini bakal aku prediksikan, semoga lurus ya kan, semoga ini akuratnya 98% ya kan, John. Kalau ada L1 tapi jangan semua tim gitu ya kan, doakan ya kan, John. Nah, ini bakal aku prediksikan ya kan, tapi kalian sediakan dulu kopi, rokok sama senyum kalian ya kan, John. Aku kopi nggak ada, rokok ada, senyum selalu ya kan, John. Kita mulai langsung ke tim yang pertama ya kan, John. Ada Verona melawan Empoli, John. Nah, di pertandingan kali ini, John, kita lihat ya kan, Hellas Verona ini imbang sama-sama sama Empoli ya kan. Jadi head to headnya ini 4 kali imbang, 2 kali menangkan Verona, 2 kali sama Empoli ya kan, John. Kalau untuk klasemen nih, Verona nih poinnya sama, ada di peringkat 10 sama 11, tapi cuman selisih gol ya kan, John. Jadi intensitas gol dari Verona ini cukup lebih besar daripada Empoli ya kan, John. Kalau dari head to head kedua tim nih, John, 5 pertandingan terakhir, John, Empoli ini mampu menang sebanyak 2 kali, 1 kali menang oleh Verona dan 2 kali imbang. Dan dari Verona 5 pertandingan terakhir ya, dia itu kalah sebanyak 1 kali, cuman 1 kali, 2 kali menang, 2 kali imbang ya kan, John. Kalau Empoli sendiri 5 pertandingan terakhir, dia itu kalah 1 kali, 2 kali menang, 2 kali imbang, John. Untuk di sumber kita satu lagi, John. Di sini ada beberapa pemain dari Verona yang pasti yang tidak bermain, ada 3 pemain dan 2 masih pertanyakan. Sedangkan Empoli nggak ada. Dan untuk tuan rumah nih, Verona cukup kuat ya kan, John. Jadi di kandang ini dia cuma 5 pertandingan terakhir dia kalah sekali lawan Inter, dan dia bisa menang lawan Roma, Juventus. Jadi cukup kuat di kandang ya kan, John. Sedangkan Empoli sendiri 5 pertandingan terakhir dari pertandingan tandangnya cukup kuat juga ya kan, John. Tapi dia kalah sekali melawan AS Roma. Jadi bisa dibilang Empoli sama Hellas Verona cukup kuat ya kan. Nah, untuk di pertandingan kali ini, John, prediksiku, aku di sini masih bingung untuk main di handicap ya kan. Tapi untuk over under ya aku lebih berani main di over 2,5, John. Karena prediksi skorku ini bisa jadi lebih dari 2 gol ya kan. Dan untuk handicap aku masih bingung, masih 50-50, tapi aku masih punya feeling di ambil pur Hellas Verona setengah, John. Sekali aku tekankan, aku nggak terlalu banyak feeling gue di handicap, tapi aku masih punya feeling Hellas Verona bakalan menang.
Dan untuk over under aku lebih berani main di over under 2,5 ya kan John. Itu prediksi untuk Verona melawan Empoli dan kita akan terbang ke Norrköping melawan Djurgårdens. Nah di pertandingan kali ini John, Hellas Verona lagi. Norrköping Djurgårdens. Ini Norrköping nih ada di peringkat 7 dengan 43 poin, dengan Djurgårdens nya peringkat 2 dengan 53 poin ya kan John. Jadi Aik Solna ini belum main, udah main semalam ya kan John. Jadi masih tetap ini peringkatnya. Dan 5 pertandingan terakhir dari kedua tim nih, Djurgårdens nih mampu menang sebanyak 1 kali, 2 kali menang Norrköping dan 2 kali imbang ya kan John. Dan untuk Norrköping sendiri 5 pertandingan terakhir dia itu kalah sebanyak 3 kali, 1 kali menang dan 1 kali kalah. Sedangkan Djurgårdens 5 pertandingan terakhir dia itu 2 kali kalah, 3 kali menang John. Untuk sumber kita satu lagi John di sini sebagai tuan rumah nih kok Dijon? Bentar, salah. Mana nih? Dijon. Bentar John. Belum kuambil rupanya kan. Norrköping. Nah, di sini John kita bisa lihat itu aja John. Sebagai tuan rumah Norrköping ini cukup kuat di kandang ya kan John. Dalam 5 pertandingan terakhir dia tuh menang semua dan 1 kali imbang, dan dia hanya 2 kali kalah dalam 10 pertandingan terakhir sebagai tuan rumah John. Djurgårdens sendiri 5 pertandingan terakhir dia tuh kalah sebanyak 3 kali, 2 kali imbang dalam 10 pertandingan terakhir John. Untuk di sini John, aku lebih berani nahan nahan Norrköping setengah atau seperempat, dan di sini aku lebih berani main di under 3 John. Karena prediksi skorku ini bisa jadi imbang 1-1 atau Norrköping menang 2-1 John untuk pertandingan kali ini. Jadi itu prediksiku untuk Norrköping melawan Djurgårdens, dan kita akan terbang ke Sonderjes melawan Aalborg ya namanya. Aalborg. Nah, di sini John untuk klasemennya Aalborg ini peringkat 5 dengan 25 poin, dengan Sonderjes ada di peringkat 11 dengan 9 poin John. Ini udah selisih jauh ya kan, sama mau keluar jadi dari zona degradasi ini agak sulit ya kan. Bubar ya udah timnya. Nah, ini John, Aalborg ini menang sebanyak 4 kali, 1 kali kalah melawan Sonderjes. Sedangkan Sonderjes 5 pertandingan terakhir dia itu kalah sebanyak 3 kali, 1 kali imbang, 1 kali menang. Sedangkan Aalborg sendiri 5 pertandingan terakhir dia itu kalah sebanyak 3 kali, 1 kali imbang, 1 kali menang, sama ya kan John. Nah, untuk di sini John, ada beberapa pemain dari Aalborg yang tidak akan bermain. Ada 3 pemain, sedangkan Sonderjes ada 1 pemain pasti yang tidak bermain. Dari head to head kedua tim sebagai tuan rumah nih, Sonderjes ini mampu menang sebanyak 1 kali, 2 kali kalah, 2 kali imbang. Aalborg sendiri 5 pertandingan terakhir dia itu kalah sebanyak 3 kali, 2 kali menang John. Jadi untuk klasemen sendiri ya kan John, Aalborg ini ada di peringkat 5 dengan 25 poin. Aku rasa dia bakalan mengimbangi Randers ini John untuk malam ini. Jadi di sini aku lebih berani main di over 2/4. Kalau untuk kalau untuk handicap aku berani ngasih pur 1/4 untuk Sonderjes John. Karena prediksi skorku di sini skornya bakalan 1-2 untuk kemenangan Aalborg. Itu prediksiku untuk Sonderjes melawan Aalborg, dan kita akan terbang ke Dijon melawan Auxerre di French Liga 2 ya kan John. Di klasemennya nih Auxerre peringkat 3 dengan 29 poin. Dia selisih beberapa poin dari Ajaccio sama Toulouse ya kan John. Sedangkan Dijonnya peringkat ada peringkat 18 dengan 16 poin ya kan, sama-sama juga John, masih di zona belum aman ya kan John. Nah, maaf ya. Dan 5 pertandingan terakhir Dijon nih mampu menang sebanyak 1 kali, dan 2 kali menangan Dijon, 2 kali menangan Auxerre, dan 1 kali imbang dalam 5 pertandingan terakhir. Untuk di Dijon sendiri 5 pertandingan terakhir dia itu kalah sebanyak 2 kali, menang sebanyak 3 kali, dan Auxerre sendiri 5 pertandingan terakhir dia itu menang sebanyak 4 kali, 1 kali kalah melawan Toulouse ya kan John, dengan skor 6-0. Nah, untuk di sumber kita satu lagi di sini John, ada beberapa kok Torino, salah lagi aku. Ada beberapa pemain dari Auxerre yang tidak akan bermain, rupanya nggak ada. Dan kita lihat sebagai tuan rumah Dijon nih menang sebanyak 3 kali, 2 kali kalah sebagai tuan rumah. Auxerre sebagai tandang dia kalah sekali melawan Toulouse ya kan John. Jadi untuk pertandingan kali John, aku lebih nyarang kalian main di under 2,5 John. Ya, karena feelingku ini skornya bakalan imbang bisa jadi, tapi aku masih berani ngasih ngasih pur 1/4 di John ya kan John. Aku agak aneh kenapa, karena Auxerre ini ngasih purnya terlalu kecil 1/4 lelean, dan di John bisa ngepur juga 1/4 John. Jadi aku lebih nyarang kalian main di under 2,5. Atau kalau kalian mau main aman handicapnya, kalian bisa tahan di John ya kan. Kita lihat perubahan oddsnya nanti malam. Kalau misalnya ada perubahan pur-puran jadi setengah atau 3/4, aku saran kalian main di handicap ambil Auxerre. Tapi kalau enggak,
lebih bagus kalian main di under 2,5 ya kan John. Itu prediksiku untuk Dijon melawan Auxerre dan kita akan terbang ke Torino melawan Udinese. Nah di pertandingan kali ini John, Torino Udinese ini sama-sama kuat sebenarnya kan John, karena poinnya sama di peringkat yang sama, cuman selisih beberapa gol aja John. Selisih 6 gol. Udinese selisih 6 gol dari Torino ya kan John. Dan 5 pertandingan terakhir Torino Udinese ini John, Torino itu mampu menang sebanyak 3 kali, 2 kali menangkan Udinese. 5 pertandingan terakhir Torino ini kalah sebanyak 3 kali, 2 kali menang. Dan Udinese sendiri 5 pertandingan terakhir dia tuh kalah sebanyak 1 kali, 1 kali menang dan 3 kali imbang ya kan. Jadi Udinese ini cukup kuat ya kan dalam tahan menahan. Banyak pemain dari Torino cedera John, ada 4 pemain pasti yang tidak bermain, 3 masih bertes, dan Udinese ada 2 pemain pasti yang tidak bermain John. Ini main di Turin. Dan 5 pertandingan terakhir sebagai tuan rumah, Torino cukup kuat, hanya kalah 1 kali melawan Juventus dengan skor yang tipis. Dengan Udinese sendiri 5 pertandingan tandangnya cukup buruk karena dia hanya menang sekali dan 2 kali imbang, 2 kali kalah John. Dan prediksiku di sini John, aku di sini lebih berani kalian ngambil pur seperempat Torino, dan di sini aku lebih berani nyarang kalian main di over 2 John. Sekali aku tekankan, aku di sini lebih berani main di handicap pur seperempat, dan di sini aku lebih berani main di over 2 John. Itu prediksiku untuk Torino melawan Udinese. Kita akan ke pertandingan terakhir, ada Vallecano melawan Mallorca. Nah di pertandingan kali ini John, ini La Liga ya kan. Di standingnya ini Vallecano ini cukup kuat karena kemarin mampu menang melawan Barca. Vallecano Mallorca yang menang melawan Barca kemarin ya kan. Dia selisih sama poinnya dengan Barca. Aku rasa Vallecano bakal mau menang lagi kan. Dalam 5 pertandingan terakhir Vallecano itu hanya mampu menang sebanyak 2 kali, 2 kali menangkan Mallorca, 1 kali imbang. Dan Vallecano sendiri 5 pertandingan terakhir dia 2 kali kalah, 1 kali imbang dan 2 kali menang. Mallorca sendiri 5 pertandingan terakhir dia itu imbang sampai 4 kali dan 1 kali kalah. Jadi agak-agak aneh juga ini kan, 4 kali imbang. Banyak pemain dari Mallorca yang cedera John, ada 5 pemain, 1 masih bertahan, sedangkan dari Vallecano ada Falcao yang cedera John. Jadi tumpul nih ujung tombaknya nih, karena Falcao cedera kemarin, ini yang lawan Barca kalah Barca ini. Nah, di sini John, aku lebih nyaran kalian main di tahan Mallorca, betul. Kalian tahan Mallorca John, tahan Mallorca setengah. Dan untuk over under ya aku lebih nyaran kalian main di over 2. Aku lebih nyaran kalian main di over ya kan John. Kalau untuk handicapnya Liga Spanyol ini bisa jadi imbang ya kan, karena cukup kuat juga Mallorca dalam tahan menahan ya kan John. Jadi aku disini lebih nyaran kalian main di tahan Mallorca dan di over 2 John. Itu prediksi untuk Vallecano melawan Mallorca, dan itu adalah tim terakhir yang aku prediksi hari ini John. Jadi terima kasih banyak apa yang udah aku sampaikan, semoga bisa dapatkan kemenangan untuk kalian semua John, dan selamat berakhir pekan, semoga bisa lurus kita JP ya kan John. Mohon maaf jika ada salah-salah kata John, kalau kurang akurat prediksiku mohon dimaafkan ya kan John, karena aku juga manusia ya kan John. Utamakan prediksi sendiri, ini hanya sebatas referensi untuk kalian semua. Kalau kalian masih bingung mau main parlay kan John, comot 2 atau 3 tim John. Kalau kalian mau ngebom, kalian bom di di Dijon, tapi lihat perkembangan oddsnya. Kalau misalnya ada pur-pur setengah sampai 3/4, kalian ambil Auxerre. Kalau nggak ada, tahan Dijon ya kan John. Itu prediksiku untuk hari ini John. Jadi terima kasih banyak. Jangan lupa kalian subscribe, like, dan komen, sama kalian bunyi yang kelentang-kelentengnya ya kan. Karena tanpa kalian aku juga bukan siapa-siapa. Dan satu lagi John, kalau kalian mau gabung ke grup WhatsAppku atau mau tahu info single bet, nanti utar nomor WhatsApp kolom komentar deskripsi kan John. Terima kasih banyak sekali lagi. Sampai bertemu dalam kemenangan berikutnya. Salam Bando Tumpur.